Shalom, shalom, shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat GKJ Wonogiri Utara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa pada saat ini kita masuk persekutuan doa yang keempat dalam nama masa Raya Paskah. Saya Pinitua Sidustari yang akan memandu persekutuan doa saat ini. Marilah kita awali persekutuan doa ini dengan menyiapkan diri dengan saat teduh. Saat teduh dipersilakan. Saat teduh cukup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memujikan pujian di dalam Kidung Jemaat 15. Bait yang pertama dan yang kedua, berhimpun semua. Memasuki votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita semua. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat GKJ Wonogiri Utara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuji nama Tuhan dengan mengkidung Jemaat 184 bait 1, 2, dan 4. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku.
Bapak, Ibu, dan Saudara, Jemaat GKJ Wonogiri Utara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita memasuki renungan persekutuan doa pada hari ini, marilah kita berdoa. Saya hantarkan. Bapa kami yang surga, kami menghadap di hadirat-Mu Bapa, mengucapkan segala puji dan syukur bahwa Engkau telah membimbing perjalanan kami dari rumah kami masing-masing sampai ke tempat ini dalam keadaan sukacita. Bapa Surgawi, kami menghadap di hadirat-Mu dengan membawa dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa jemaat-Mu di GKJ Wonogiri Utara. Untuk itu kami mohon ampun Tuhan, sehingga kami menghadap di hadirat Tuhan dengan hati yang suci, sehingga kami dapat menerima firman Tuhan. Bapa, kami serahkan kehadirat-Mu bahwa yang memimpin persekutuan doa pada saat ini Tuhan, berilah kami kecerdasan, berilah kami kepandaian, berilah kami kebijaksanaan, sehingga di dalam menyampaikan firman-Mu hanya kehendak-Mu yang terjadi. Bapak Surgawi, doa yang pendek ini hanya kami serahkan di tangan kuasa-Mu. Beralaskan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan pada saat ini diambil dari Alkitab Yosua 5 ayat 9 sampai dengan yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berteh gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada saat ini dengan tema hidup dalam keselamatan dari Allah. Penggalan perikop yang terjadi pada bacaan renungan adalah bagian penjelasan mengenai perjalanan bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Saat ini Musa telah wafat dan pemimpin mereka yang baru adalah Yosua. Bangsa Israel telah keluar dari tanah Mesir, membawa serta segala perasaan dan pengalaman mereka sebagai budak di sana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Tuhan berfirman pada Yosua mengenai pemulihan kondisi bangsa Israel. Kehinaan mereka sebagai budak di tanah Mesir telah dihapuskan oleh Tuhan. Ketika itu, tempat di mana Tuhan berfirman pada Yosua dinamakan Gilgal. Dalam bahasa Ibrani, Gilgal yang berarti menghapuskan. Nama tempat itu yang menjadi pengingat di mana Tuhan menghapuskan segala hal tentang perbudakan di tanah Mesir dalam diri bangsa Israel. Sementara berkemah di Gilgal di dataran dekat Yeriko, mereka merayakan Paskah pada sore di hari ke-14 bulan itu. Perayaan Paskah ini dilakukan untuk mengenang kembali bagaimana
Tuhan bertindak menyelamatkan dan mengeluarkan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, keesokan harinya sesudah Paskah, mereka memakan hasil dari negeri yang mereka diami itu, dan saat itu berhenti pula roti mana yang selama di padang gurun turun disediakan oleh Tuhan. Hal ini menandakan bahwa ada zaman yang baru bagi mereka. Bangsa Israel memulai hidup mereka di Kanaan. Mereka dapat mengolah gandum yang menjadi makanan pokok mereka dan melanjutkan keseharian mereka bukan lagi sebagai budak, melainkan sebagai orang terbebas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui nas pembacaan ini, kita ditunjukkan bagaimana pembaharuan hidup yang dilakukan oleh Tuhan terhadap umat-Nya. Mungkin bangsa Israel tidak akan pernah membayangkan akan terus menjadi budak berapa lama, atau bagaimana mereka akan pergi keluar dari tanah Mesir. Tuhan melakukan hal yang tidak semudah itu dipikirkan oleh manusia. Ia memberi hidup yang baru dan baik bagi umat yang dikasihinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak hanya sampai kepada umat Israel saja, tetapi keselamatan dan kehidupan dari Tuhan itu juga sampai kepada kita di masa kini. Tuhan bekerja menolong dan memperbarui kehidupan manusia agar menjadi lebih baik. Maka sungguh kita harus mengimani bahwa Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita untuk menyatakan kasih karunia-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin terkadang kita merasa seperti berjalan sendiri ketika berjumpa dalam permasalahan kehidupan. Kadang berpikir memiliki Allah yang hanya melihat dari kejauhan. Namun saat ini kita membaca dan menjadi saksi bahwa Tuhan aktif dan berkarya untuk melakukan pembaharuan atas kehidupan bangsa Israel. Maka Ia pun melakukan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya kembali diingatkan bahwa kita dipanggil untuk berefleksi tentang kehidupan yang telah menerima anugerah keselamatan. Seharusnya berubah dan berbeda dari hari-hari yang lalu. Rasa syukur kita tunjukkan dengan adanya perubahan yang positif, kehidupan yang mempersaksikan kasih Kristus kepada semua orang. Bagaimanapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baiklah kita menyikapi dengan iman, melihatnya dengan optimis dan selalu berpikir positif bahwa Tuhan pasti hadir untuk menolong dan menyatakan karya besarnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak cara yang dapat dilakukan olehnya dalam menyelamatkan dan memberkati kita. Tuhan akan tetap setia dan mereka pun diharapkan terus bersandar padanya. Kiranya kita juga mau terus-menerus bersandar kepada Tuhan dalam memasuki babak-babak baru perjalanan iman kita. Syukuri hidup kita yang telah dianugerahi keselamatan itu adalah rupa kasih-Nya bagi kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita renungkan firman Tuhan ini dalam hadirat Tuhan dengan saat teduh.
Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat GKJ Wonogiri Utara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan doa pada malam hari ini kita akhiri dengan menyanyikan Kidung Jemaat 178 bait 1 dan 2, karena kasih-Nya padaku. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga yang maha mulia, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami di dalam kami mengadakan persekutuan doa yang keempat pada saat ini. Bapa di surga, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang saat ini menderita sakit penyakit. Kami yakin dan percaya Tuhan sendiri yang akan hadir dan Tuhan sendiri yang akan menyembuhkan segala sakit penyakit yang dideritanya. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam pergumulan baik di dalam keluarga maupun di dalam pekerjaannya. Kami yakin dan percaya Tuhan sendiri yang campur tangan di dalam keluarga tersebut. Bapak Surgawi, kami juga memohon agar umat bertekun dan bersetia mengikuti Tuhan Yesus. Bapa, kami yakin dan percaya, kuatkanlah iman kami, jemaat-Mu di GKJ Wonogiri Utara. Bapa di surga, kami juga berdoa dalam persekutuan agar menjadi tempat saling meneguhkan satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain, sehingga kami tetap bersandar di dalam kasih Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu agar dapat menghidupi tugas panggilan-Mu. Kami juga berdoa untuk pendeta, majelis, komisi-komisi, tim, panitia-panitia, juga polmed yang selalu mengiringi dan melaksanakan tugas dalam pelayanan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemerintahan di Indonesia yang terus bangkit untuk menyemarahkan kesejahteraan bagi semua bangsa, semua warganya. Bapa di surga, kami juga
berdoa di dalam pemerintahan, khususnya di Wonogiri yang saat ini gencar-gencarnya memberi vaksinasi kepada saudara-saudara kami, sehingga dapat memutus COVID-19. Bapa di surga, di dalam kami menerima renungan dari Engkau, banyak segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami mohon ampun. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, segala doa dan permohonan ini kami sampaikan. Terima kasih ya Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah persekutuan doa pada saat ini kita akhiri dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Hosiana. Amin. Hosiana. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah persekutuan doa yang keempat pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.